Mas Akil, mau nanya nih tentang mengenai IPO ya. IPO ini kan sangat luar biasa sekali kalau kita memanfaatkan untuk mengambil cuan. Nah, tapi dari awal tahun sampai sekarang nih baru 5 bulan lah, udah mau masuk bulan ke-6. Kenapa tiba-tiba perusahaan banyak sekali yang melakukan pencatatan Ya, di bursa nih, kalau kita Mas? lihat memang ini salah satu yang cukup cepat ya pertumbuhan dari emiten-emiten yang baru IPO. Bahkan baru sampai bulan Mei itu kalau nggak salah sudah 40 emiten ya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang di tahun 2019 itu total ada 55 emiten, 2020 itu 51 emiten, 2021 53, dan kemarin di tahun 2022 masih terjadi peningkatan ya, 59 emiten. Kami berharapnya memang di 2023 ini akan melebihi ya dari tahun 2022. Kenapa? Karena memang salah satu alasan juga ya emiten-emiten ini kenapa sudah mulai positif gitu ya atau sudah mulai pede untuk IPO ya di tahun 2023 ini. Pertama memang yang dilihat adalah tentang pandemi ya. Jadi pandemi yang sudah berakhir itu memang meningkatkan optimisme ya dari para pebisnis untuk melantai di bursa efek karena resikonya sudah mulai kecil nih. Kalau kita lihat pada tahun 2019, 2020 itu kan masih pandemi kan. Jadi mereka masih menahan dulu ya untuk aksi IPO-nya. Jadi memang pertama lebih kepada pandemi yang sudah berakhir. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi yang masih sulit. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini pertumbuhannya masih di atas 5% loh. Bahkan di tahun 2023 di atas 5% dari proyeksi Kementerian Keuangan bahkan dari lembaga-lembaga yang lain. Ini memang lebih tinggi bahkan dibandingkan dari pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, apalagi kalau kita lihat di pertumbuhan ekonomi global juga tidak sebesar bagaimana di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi yang solid di tahun 2023 membuat kepercayaan diri para pebisnis untuk melakukan IPO di Bursa Efek karena memang resikonya juga sudah mulai bisa teratasi ya setelah terjadi pandemi. Lalu yang ketiga adalah prospek ya, prospek ke depan. Jadi para pebisnis pun juga melihat bagaimana sih ke depan ekonomi Indonesia. Yang pertama memang cukup pasif ya untuk pemerintah sendiri menggalakkan tentang industri nikel baterai ya. Apalagi kita tahu beberapa waktu belakangan banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang IPO yaitu dari sektor basis nikel ya. Jadi memang dengan adanya industri baterai lalu juga electric vehicle yang akan digencarkan oleh pemerintah ini menambah prospek bisnis untuk di sektor nikel dan juga turunannya. Ini akan semakin ramai ya untuk melakukan IPO, untuk menggalang dana, untuk mengekspansikan bisnisnya. Jadi prospek ekonomi ke depan ini juga kita lihat pertama didorong juga nanti ke depannya oleh electric vehicle. Dan yang kedua adalah ketersediaan pangan. Ini juga yang akan digalakkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga adalah pembangunan proyek strategis nasional ya. Kita tahu untuk IKN sudah mulai dibangun, sudah berjalan. Ini juga akan menjadi salah satu driver untuk ekonomi ke depannya kalau nanti PSN ini sudah mulai beroperasi dan juga bahkan bisa menghasilkan keuntungan begitu ya misalnya nggak hanya dari IKN atau dari proses-proses dari industri kreatif ataupun juga ekonomi kreatif lainnya ini juga akan menjadi keoptimisan dari para investor dan juga untuk para pebisnis. Jadi banyak sekali ya katalis positifnya memang yang menjadi pemicu untuk para emiten melakukan IPO di tahun 2023. Oke, baik Mas. Tadi ada beberapa faktor yang sekiranya memang menjadi pemicu untuk perusahaan ini melakukan IPO ya. Atau apakah ada kaitannya nih Mas dengan pemilu tahun depan? Jadi perusahaan-perusahaan ini ngejar untuk IPO tahun ini gitu. Kaitan ada nggak Mas kira-kira dan Ya, kaitannya memang apa kalau gitu? untuk kaitan terkait pemilu ya, kami melihatnya malah pebisnis harusnya memang wait and see ya. Kalau nanti sudah mau masuk 2024, memang benar ada indikasi ketika memang saat mau pemilu ya kita cepetin dulu nih daripada nanti di tahun pemilu karena untuk siapa yang akan jadi presiden ya atau siapa yang nanti akan jadi pemimpin di negara ini belum juga ya, belum juga didapatkan itu akan menjadi kekhawatiran juga ya atau masih menimbang-nimbang. Jadi para investor pun juga para pebisnis ini akan lebih wait and see di tahun 2024. Makanya dimajukan untuk schedule untuk IPO-nya sendiri di tahun 2023. Makanya kami melihat memang ada peluang di tahun 2023 ini emiten-emiten yang listing di tahun 2023 itu akan bertumbuh bahkan lebih tinggi dari tahun 2022 karena memang tadi ya di tahun 2024 khawatirnya adalah siapa nih yang nanti akan menjadi pemimpin ya dan nantinya itu akan berdampak banget nih nanti untuk ke depan apa yang akan dibangun apa yang akan
dilakukan oleh pemimpin selanjutnya itu akan sangat bergantung sekali pada sektor bisnisnya. Seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini juga momentum yang pas ya, Mas ya. Kenapa banyak banget perusahaan yang bahkan belum akhir tahun, pertengahan tahun melakukan IPO ya, Ya, Mas ya. betul. Jadi sebelum sampai akhir tahun pun kita lihat juga masih ada peluang ya dari para emiten pun juga calon-calon emiten untuk melakukan IPO. Karena kalau nanti sudah mulai mendekati pemilu kan kita tahu ya, mungkin nanti tensinya juga akan tinggi. Itu juga akan menjadi kekhawatiran dari para pebisnis. Jadi memang kalau kita lihat mendekati nanti di kuartal ketiga atau kuartal keempat, memang pertumbuhannya akan cenderung melambat ya dibandingkan pada kuartal 1, kuartal 2 ini. Jadi kuartal 1, kuartal 2 pasti para emiten akan calon emiten akan lebih memilih di tanggal-tanggal tersebut untuk melakukan IPO. Seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Tapi kan Mas Akil, kalau sebagai IPO hunter, kebetulan saya juga IPO hunter gitu ya. Bukannya dengan banyaknya IPO dengan tanggal-tanggal yang sama launchingnya gitu ya, listingnya dan berurutan pula gitu. Bukannya para investor retail ini dananya tidak terserap maksimal nih Mas, karena harus Ya, dibagi-bagikan memang ya. betul sekali ya. Jadi ketika memang IPO, memang lebih baiknya adalah kita berbeda tanggal ya dengan calon-calon emiten yang lain. Tapi melihat lagi memang keterbutuhannya. Ini tidak mungkin tidak hanya bicara tentang bagaimana penyerapan dana dari para retail ataupun juga investor-investor yang lain, tapi juga bagaimana apa yang memang dituju ya dari para pebisnis ini ya. Karena memang berbeda ya. Memang ada juga pebisnis yang memang memanfaatkan dari IPO ini, tapi juga ada yang memang dari para perusahaan-perusahaan melakukan IPO memang untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau kita bicara sebagai pebisnis ya, ya saya mau dapatkan modal yang lebih cepat gitu ya untuk mengekspansikan bisnis saya. Misalkan saya ada di perusahaan pertambangan, saya mau buka tambang baru gitu ya. Ya saya harus lebih mempercepat mendapatkan dananya supaya tambang baru ini dapat terrealisasi lebih cepat. Jadi memang banyak ini ya sudut pandang lain ya ketika memang untuk IPO harus berdekatan atau harus seperti apa tergantung memang kondisi juga terhadap market yang saat ini sedang terjadi. Kalau marketnya sedang lesu ataupun juga sedang banyak sekali katalis negatif dari global, ini juga menjadi salah satu sentimen juga yang menjadi kekhawatiran para pebisnis untuk IPO. Jadi kalau nantinya berbarengan, memang itu akan menyerap ya, akan terpecah gitu ya serapan modal dari para investor. Tapi memang lebih baik kalau ingin dananya terserap secara maksimal, memang berbeda hari begitu ya dengan emiten-emiten atau calon-calon emiten yang lain. Seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Nah, Mas, ini kita mau berpaling dulu ke suku bunga acuan nih. Jadi kan BI itu memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di 5,75%. Nah, gimana nih Mas kondisi market saat ini? Apakah cocok dengan bunga acuan tersebut atau terlalu ketinggian atau malah kerendahan? Ya, kalau kita lihat memang dari The Fed sendiri ya, memang untuk kenaikan suku bunga ini juga kemungkinannya semakin kecil ya, karena memang ini juga sudah di warning ya oleh beberapa negara sendiri kalau suku bunga terus dinaikkan ini juga akan berdampak kepada beberapa negara lain. Dan Bank Indonesia pun juga mengatakan untuk tetap mempertahankan suku bunga dan kecil kemungkinan juga untuk menaikkan lagi ya. Memang akan nanti sangat mengikuti ya bagaimana perkembangan di global. Dan kalau kita lihat 5,75% ini memang angka yang cukup relatif menjadi puncaknya yang kami melihat ya. Jadi ada potensi memang nantinya ketika kondisi di global sudah membaik, lalu juga pertumbuhan ekonomi masih solid di Indonesia, lalu juga inflasi masih terjaga, harusnya memang dari suku bunga Bank Indonesia ini akan ada potensi untuk turun di dalam kuartal 4 atau nanti bahkan di akhir tahun 2023. Bahkan di tahun 2024 ada peluang lagi ya. Jadi memang kita mengharapkan adanya penurunan dari suku bunga karena ini memang akan cukup berdampak kepada beberapa bisnis lainnya seperti misalnya kayak properti ya. Kalau misalnya suku bunga semakin tinggi ini akan menjadi salah satu pemberat ya daripada emiten-emiten di berbagai sektor properti. Lalu juga bahkan emiten-emiten yang punya utang yang tinggi. Ini juga apalagi utangnya yang masih flat ya ataupun mengambang ya floating ya. Jadi kalau utangnya floating lalu suku bunga semakin naik, ini juga akan memberatkan dari sisi beban keuangan. Jadi
lebih baik kita memang berada di level rendah ya untuk suku bunga sendiri. Oke, baik. Karena ada kaitannya dengan para emiten-emiten yang mau melakukan pembayaran utang dan lain sebagainya ya Mas Akil. Kalau misalnya terlalu ketinggian juga bahaya, khawatirnya Betul. emiten-emiten ini tidak sanggup untuk melunasi bunganya ya Mas Akil ya. Nah, baik. Nah, Mas, dari awal tahun sampai sekarang kan banyak banget nih emiten yang melakukan, sorry, perusahaan yang melakukan listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ada nih beberapa yang besar seperti PGEO, Pertamina Geothermal, ada Nickel juga, Harita Nickel, dan Merdeka Battery, MBMA. Nah, kalau ini gimana nih, Mas? Perkembangannya Ya, sampai saat ini nih. kita mungkin bahas satu persatu ya. Pertama untuk di PGO. PGO ini memang perusahaan afiliasi yang dari Pertamina ya. Pertamina Geothermal Energy, dia memang untuk di bidang usahanya panas bumi ya. Jadi memang kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan yang baru IPO ya. Pertama cermati dulu untuk teman-teman apa yang akan dilakukan oleh perusahaan ke depan dengan dana IPO ini. Jadi bisa bisa aja yang nantinya dana IPO untuk membayar utang karena utangnya sudah terlalu tinggi, akhirnya dana IPO untuk dibayar utang. Jadi kalau kita bicara tentang pembayaran utang untuk melunasi utang, artinya bisnis ataupun juga perusahaan ini tidak bisa ataupun juga tidak melakukan ekspansi atau tidak bisa menambahkan dari segi profit ya. Nah, jadi kalau nanti untuk tujuannya adalah pembayaran utang, lebih baik kita hindari terlebih dahulu. Tapi kalau perusahaan ini melakukan bisnis untuk ekspansi bisnis ya, jadi dana IPO yang sudah terserap untuk bikin tambang baru atau bikin pabrik-pabrik baru itu yang memang harus cukup dicermati. Lalu yang kedua, perhatikan secara historikal ya. Jadi penting banget kita untuk baca dari prospektus ya, dari historikal dari kinerja keuangan. Kalau perusahaannya ini cukup sehat, masih punya kas yang cukup solid, lalu juga utangnya tidak terlalu tinggi, dan bahkan memiliki margin yang cukup tebal. Ini memang perlu kita cermati ketika margin yang cukup tebal, profitnya terus bertumbuh di setiap tahunnya, itu kita sudah bisa lakukan investasi ya pada saham tersebut. Nah, untuk PGU sendiri memang salah satu yang menerapkan hal-hal tersebut ya. Jadi untuk dana IPO-nya sendiri untuk melakukan ekspansi bisnis dan juga untuk pengoperasian dari belanja modal dari perusahaan PGO. Jadi apalagi kalau kita lihat secara prospek ya, kita lihat kan saat ini banyak banget ya tentang ESG ya, lalu juga tentang renewable energy. Ini PGO sendiri juga digagalkannya akan menjadi perusahaan yang nanti renewable energy untuk menggantikan dari PLTU batubara seperti itu ya. Memang secara yang terakhir yang memang harus dilihat adalah bagaimana prospek pertumbuhan emiten-emiten tersebut. Jadi kalau PGO secara keempat ataupun juga ketiga katalis tadi memang masih memenuhi ya. Jadi dana IPO untuk perkembangan bisnis, lalu juga pertumbuhan pendapatan juga cukup bagus ataupun juga kinerja keuangan. Lalu yang ketiga memang dari prospek bisnis ke depan ini seperti apa sih? Nah, terus yang menarik lagi dari NCKL ya Mbak, tadi dari NCKL dari MBMA. Ini keduanya bermain di bisnis di nikel yang memang kita tahu nantinya ada perencanaan pemerintah untuk bisnis industri baterai yang ada di Indonesia ini akan dibuat, sehingga mereka yang memang pemain-pemain di nikel ataupun juga turunannya ini akan sangat diuntungkan karena ada prospek bisnis ke depan yang cukup baik dengan dukungan juga support dari pemerintah. Ketika kita bicara electric vehicle, mobil listrik ataupun juga kendaraan listrik, ini akan cukup membutuhkan dari turunan-turunan dari nikel itu tersebut. Dan kalau kita lihat dari NCKL sendiri ini juga akan bilang ya bahwa mereka akan masuk ya ke dalam rantai pasokan dari industri baterai tersebut, mau nanti dari hulunya atau dari nanti hilirnya itu dari MBMA ataupun juga NCKL akan masuk ke bisnis tersebut. Jadi secara prospek bisnis ke depan itu untuk ketiga emiten tersebut masih cukup positif karena didorong oleh dukungan pemerintah lalu juga kebijakan tentang electric vehicle. Seperti itu, Mbak Nadine. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita lihat hari ini tuh PGO itu melemah sekitar hampir 2% nih, Mas Akil nih. Mungkin karena masih baru listing, jadi kita juga belum bisa ngelihat chartnya untuk ke depan ya, Mas ya. Ya, sorry. Mas Akil?
Ya, oke. Nah, Mas Akil, sebenarnya kalau misalnya nih, kita orang awam, bukan orang awam sih, ya, investor pemula ya, investasi pemula ini, kita kalau misalnya mau membeli saham-saham IPO, apa aja sih yang perlu diperhatikan di Oke, prospektusnya? tadi sempat kita bahas sedikit ya. Apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk Mm-mm. melihat prospektus ya? Pertama, tadi kita sudah sempat bahas dana IPO. Dana IPO ini akan dipakai untuk apa? Jadi kalau tadi kita sudah bahas untuk utang, lebih baik kita hindari terlebih dahulu. Tapi kalau untuk ekspansi bisnis, kita perlu catat emiten tersebut. Lalu yang kedua, dari proses ataupun juga dari kinerja. Dari kinerja perusahaan di beberapa tahun terakhir, apakah cukup bagus? Dari sisi laba rugi dulu ya, dari laba ruginya itu masih positif, bahkan bisa menghasilkan pertumbuhan yang cukup stabil. Lalu kita lihat juga dari sisi neracanya, apakah dari debt ini juga terlalu besar atau bahkan perusahaan ini tidak punya debt, tidak punya utang gitu. Ini memang perlu kita catat juga. Lalu yang tadi ketiga adalah tentang prospek bisnis ke depannya. Misalnya kita mau IPO untuk bisnis nikel tadi ya, karena ada prospek bisnis yang bagus ke depan, ada didukung oleh pemerintah juga, electric vehicle, itu juga bisa kita cermati. Terus misalnya kalau prospek bisnisnya tentang pembangunan infrastruktur dari misalnya kita tahu sekarang lagi ada 5G ya di telekomunikasi. Kalau ada emiten yang mau juga merambah dunia 5G, itu juga akan menjadi salah satu prospek pertumbuhan bisnis ke depan. Tapi kalau nanti bisnis dari emiten calon emiten ini masuk ya ke Bursa Efek Indonesia, tapi prospek pertumbuhan bisnisnya tidak cukup baik, itu memang lebih baik kita hindari terlebih dahulu karena kita lihat dari market ini adalah going forward ya. Jadi kita melihat ke depan apa yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Jadi dari prospektus cermati itu dulu, lalu apakah perusahaan ini memiliki dari GCG yang baik ya ataupun juga dari pengelolaan dari manajemen yang baik. Jadi banyak sekali memang harus kita perhatikan, tapi ketiga poin-poin tersebut bisa menjadi salah satu acuan sebagai investor pemula. Seperti itu, Managin.